Dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal jamaah al-muslimun wal muslimat, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memberikan taufik hidayah istiqomah kepada kita semua. Taufik hidayah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada diri kita di atas agama yang mulia ini, dan Allah memberikan kepada kita kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kaji bersama-sama, taklim bersama-sama tentang alamatu husnil khotimah wa su'il khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah dan tanda-tanda su'ul khotimah. Jadi maksud dengan husnul khotimah adalah mati dalam keadaan baik, di atas Islam, di atas iman, di atas amal soleh. Dan setiap manusia pasti mengharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Adapun yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan melaksanakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita pasti tidak menghendaki, tidak menginginkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan insya Allah ta'ala kita akan pelajari tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Setiap yang ada ruh, yang ada nyawanya pasti mati. Tidak ada yang kekal abadi, yang hidup terus itu tidak ada. Pasti suatu saat dia akan mati. Berarti kita semua bisa dikatakan camat. Apa camat? Calon mati. Kalau cari calon ora pas nggih, urip ora pas nggih. Ya, calon urip ora pas. Berarti camat, calon mati semuanya. Ini harus kita sadari. Dan hidup kita itu memang ngantri untuk mati. Tapi terkadang diri kita itu tidak sadar. Nek wis urip ning donya ki wis lali semuanya. Nek wis bahagia, wis seneng lali, lupa bahwasanya suatu saat dalam waktu cepat atau lambat Allah pasti akan kembali ya, mengambil nyawa kita, mengambil ruh kita. Kalau kita sekolah dulu, nek dibalikke gasik seneng napa mboten? Seneng. Nek urip dibalikke gasik kira-kira moh. Ya, moh. Walaupun awake dhewe uripe susah, kon mati ya moh. Kon mati moh, ngosik. Ya, jawabannya kosik urung siap. Jadi ini yang harus kita yakini, setiap kita pasti itu akan mati. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat dari akhirnya. Dilihat akhirnya. Menjelang kematiannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, itu yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang kita melihat orang yang kayaknya soleh-solehah, kita wangi wapi, tapi di penghujung hidupnya, di akhir hidupnya murtad, keluar dari Islam. Ada atau tidak? Ada.
Ya, di akhir hidupnya wis kulino ning donya itu dia seorang wanita wis jilbaban terus, nutup aurat terus, kemudian akhirnya dia pisah dengan suaminya, cerai, akhirnya status rumah tangganya diculke, jilbabe juga diculke, lepas. Ya, tapi juga terkadang kita lihat orang itu kelakuannya banyak maksiat, jahat, apapun dia lakukan untuk kesenangan diri dia. Tapi akhirnya di penghujung hidupnya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Islamnya menjadi tambah bagus, imannya tambah menjadi bagus, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini ya, kalau kita suruh milih yang mana kira-kira? Awalnya api, terakhirnya elek, mati suul khotimah. Apa awalnya elek terus matine husnul khotimah? Pilih yang mana ini? Nah, aku milih api terus matine husnul khotimah. Ya, itu yang kita inginkan seperti itu. Dan kita jangan coba-coba, ojo-ojo aku matine husnul khotimah, sik tak ngelampai ngelakoni maksiat sik. Yo nek nanti terus mendapatkan taufik hidayah, nek pas maksiat mati. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian setiap orang ketika dia mendapati kematian pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya meninggalnya seseorang itu biasanya sesuai dengan keadaan keseharian dia, sesuai dengan lisan yang biasa dia ucapkan keseharian, sesuai dengan kelakuan yang dia lakukan keseharian. Karena akhir hidup itu adalah cerminan dari kebiasaan kehidupan diri dia. Maka dikatakan seseorang yang terbiasa dia itu sholat terus, biasanya matine pas sholat. Seorang yang puasa terus matine ya pas puasa. Ya, seorang yang terbiasa dengan amal kebaikan matine ya pas melakukan amal kebaikan. Nah, sebaliknya seseorang yang biasa melakukan maksiat, minta maaf senengi soboten lokalisasi. Ngertos Bu lokalisasi? Terus nggih, nggon sing penak nggih. Kok nggih lho? Ya, nggon sing ora apik, penak ning haram. Dosa. Ya, yo matine terkadang ya nanti dilokalisasi. Sing biasa minum khamr, minum minuman keras, matine mungkin juga dia pas minum khamr. Nggih, minum umbenan minuman keras, urung mabuk ditambahi oplosan yang lain. Nggih, ditambahi bodrek, kok urung fly, urung mabuk ditambahi napa? Komik, urung mabuk ditambahi balsem misalnya, urung mabuk ditambahi gepukan obat nyamuk, urung mabuk dikei baygon, akhirnya MATI. Lah itu kebiasaan yang seperti itu, yo mati ini biasanya ya seperti itu. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi seseorang mati itu biasanya matinya sesuai dengan kebiasaan diri dia. Biasanya seperti itu. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini penting Bu, bapak-bapak sekalian, ketika seseorang itu di penghujung hidupnya mengalami sakaratul maut, itu setan masih menggoda diri kita. Setan itu awake dhewe urip nggodha. Sampai kita mau mati pun dalam keadaan sekarat, nek bahasane awake dhewe ya bahasa Arabe sakaratul maut, itu juga tetap digoda oleh setan. Pernah dikisahkan Al-Qurtubi bahwasanya ada teman gurunya yang bernama Abu Ja'far Ahmad Al-Qurtubi juga. Ketika sakaratul maut ditunggu. Jadi Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang imam yang soleh, ditunggu.
Kemudian ketika di penghujung hidupnya ditalkin, napa ditalkin? Diajari, dituntun untuk zikir, katakan la ilaha illallah. Maka al-imam ini, teman gurunya mengatakan tidak. Ya, katakan la ilaha illallah, tidak. Ya, suruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Kemudian setelah dia agak tersadar, kenapa engkau tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan aku talkin engkau agar mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dia mengatakan, tadi ada dua setan yang ada di hadapan saya. Ada dua setan di hadapan saya. Kemudian yang satu setan mengatakan, masuklah engkau ke dalam agama Yahudi, maka engkau akan selamat masuk ke dalam surga. Saya katakan tidak. Jadi tidaknya itu bukan menjawab suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mengucapkan tidak, menjawab dari ajakan siapa? Ajakan siapa tadi? Setan. Kemudian datang setan satu lagi mengatakan, masuklah ke dalam agama Nasrani, engkau akan selamat, engkau akan masuk ke dalam surga. Maka aku katakan tidak. Jadi jawaban tidak tadi bukan menjawab suruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengatakan tidak tadi adalah mentidakkan ajakan setan untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Paham niki nggih, Bu-ibu nggih, Bapak-bapak? Jadi sampai kita dalam keadaan sakaratul maut, setan itu tetap menggoda diri kita, membisiki diri kita, agar kita masuk ke dalam agama Yahudi atau masuk dalam agama Nasrani. Padahal kita sudah meyakini bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus menjadi keyakinan pada diri kita. Kita berusaha ketika kita hidup di dunia ini, Islam jangan lepas dari diri kita. Iman jangan lepas dari diri kita. Jangan kita tergiur dengan agama yang lain. Jangan kita melakukan kesyirikan, kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga betul-betul Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, setelah ada mukadimah pendahuluan tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah, kita lihat tentang husnul khotimah. Dijelaskan tadi yang dimaksud dengan husnul khotimah adalah akhir yang baik. Maksudnya bagaimana? Husnul khotimah adalah bagi seorang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, kemudian dia mati masih tetap di atas itu, di atas Islam, di atas iman, di atas perbuatan yang baik. Ini adalah cita-cita setiap kita, cita-cita setiap manusia.
Bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khotimah? Maka di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah istiqomah dalam melakukan ketaatan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha untuk continue. Kita berusaha terus menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa sisipkan di sujud kita. Ya, setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita minta kepada Allah, ya Allah. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya, banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, berusaha memperbaiki diri. Ya, berusaha memperbaiki diri. Dhisik aku seperti itu, sekarang saya harus berubah. Dhisik aku biasa ya menjalankan maksiat ini itu dan seterusnya, sekarang saya harus berubah. Yang dhisik aku dosone ini dan seterusnya, sekarang harus berubah. Jadi kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, insya Allah ta'ala kita akan bisa mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ada cerita, ya, ada salah seorang santriwati asal dari Makassar. Makassar pundi Makassar? Selatan pundi? Sulawesi, dudu sebelah sangin loh ya. Ya, Makassar, Sulawesi. Dia mondok di salah satu pondok pesantren di Semarang. Dia berada di SMP, ya, SMP mondok kelas 3 SMP. Kemudian dia sering ngomong sama temennya, saya kalau mati nanti pengen mati dalam keadaan berpuasa. Saya pengen mati dalam keadaan apa? Berpuasa. Nah, yang dia lakukan adalah pertama, dia menjalankan puasa ini. Ya, tidak hanya sekedar puasa Senin Kemis, tapi puasa Daud. Napa puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Bukan Daud. Ini Daud apa Daud? Koncone matun ya. Ya, koncone matun. Ya, puasa Daud, dudu Daud. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa tidak, puasa tidak, seperti itu. Dia berpuasa dan dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan berpuasa. Kemudian suatu hari sekitar jam 5 sore dia dalam keadaan puasa. Kemudian dia berusaha mencari takjil. Napa takjil? Takjil. Berbuka puasa. Mulai pinter bahasa Arab ini. Ya, mencari buka puasa, takjilan. Buka puasa. Kemudian mulai gerimis, agak hujan, kemudian dia lari. Ya, lari ke sandung, jatuh, kemudian ditolong oleh warga, dimasukkan ke rumah warga setempat. Kemudian didapati ternyata sudah meninggal dunia. Ya, berarti matinya insya Allah dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu dicari, dicegati, dihalang-halangi seperti itu. Bukan aku pengen mati husnul khotimah, mati nenek pas poso, neng ratau poso. Berarti ramati-mati ya. Aku pengen mati nih pas sholat, neng ratau sholat. Ya mati nih kapan? Nek pengen mati husnul khotimah. Aku pengen mati pas sodakoh misalnya, ora tau sodakoh. Aku pengen mati pas maca Quran misalnya, tibake sak ikrok terus. Disindir terus yang ikrok ke, bendang cepet Quran. Ya, tibake ora tau maca Quran. Lah kapan dia akan mendapatkan husnul khotimah? Dia nggak pernah nyegat, nggak pernah beramal ini itu dan seterusnya, malah cenderung banyak maksiat. Nggak mungkin dia itu akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi ini adalah cara kita mendapatkan husnul khotimah.
Kemudian seorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu ada ciri-ciri, ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Oh, iki ketoke matine husnul khotimah itu ada tanda-tandanya. Jenenge tondo itu ya ora mesti, tapi kemungkinan besar. Ya, nek wong metu saka Pajero pakaiane klimis misal, wah, wong sugih kuwi. Padahal pakaiane le nyilih, sepatune le nyeh, Pajerone le rental misalnya. Ya, itu bisa jadi, tapi hampir pasti tanda itu adalah mencerminkan orang tersebut, walaupun ini tidak mesti, tidak pasti. Yang pertama, mati dalam mengucapkan kalimat syahadat. Jadi ketika kita mau meninggal dunia, kemudian ada orang yang nalkin diri kita, ayo asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ayo ucapkan la ilaha illallah, ayo Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian dia bisa nirukan, insya Allah ini tanda mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Karena dikatakan Ibnul Qayyim tadi, seseorang yang terbiasa dengan suatu kebaikan, kalau lisannya itu sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika di akhir hayatnya diajari untuk zikir itu akan mudah. Ya, ditalkin, diajak zikir, insya Allah gampang. Tapi kalau keseharian lisannya itu tidak untuk zikir, ya terkadang ditalkin untuk mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tasbih, takbir, hamdalah dan seterusnya, itu adalah suatu hal yang sulit untuk diucapkan. Ya, misalnya jenengan niku tukang bengkel, atau sholat, atau ibadah, ya mendak dino ucapane ya kunci 16, kunci 17, kunci 18, mati ditalkin la ilaha illallah, la ilallah, metune napa? Kunci 16, ya kunci 17, kunci 18, sekrup, obeng dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Jenengan sing gaweane dino-dino mainan sekak misalnya, mainan sekak, catur, ora tahu ibadah. Ya ketika mati, arep mati ditalkin, sulit untuk ditalkin. Ayo la ilaha illallah, sekak mat, yo mat dewe. Ya, mati dewe diri dia, seperti itu. Ya ibu-ibu sing ora tau ibadah misalnya dodolan ning pasar, ya bisa jadi ditalkin sulit karena kebiasaan dari lisannya mengucapkan duit, mengucapkan sayuran, buah-buahan, kain dan seterusnya. Ini adalah ciri pertama, husnul khotimah. Kemudian yang kedua, meninggal dalam keadaan kening berkeringat. Bathuke metu keringete. Ya, ini juga termasuk ya tanda husnul khotimah. Al mu'minu yamutu bi araqil jabin. Seorang mukmin itu kalau meninggal dunia maka ada tanda keringat di batuknya. Ya, tapi nek enek wong misalnya di tonggo nyolongan ora atau ibadah kok keringetan misalnya, wah iki husnul khotimah. Ya mudah-mudahan husnul khotimah seperti ya ketika hampir sakaratul maut dia bertobat. Awake dhewe nek sing ngerti bertobat, istighfar, syahadat, terus akhirnya mati. Terus akhirnya bathuke napa? Keringetan. Ya, kadang-kadang wah iki mati bathuke keringetan, tibae bar lari-lari nang lapangan gembrojos, jantunge pedhot, mati. Wah, iki husnul khotimah, bar lari-lari yo. Ya, jadi ini maksudnya dalam keadaan biasa bathuke berkeringat. Kemudian yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Jadi insya Allah yang meninggal pada hari Jumat itu adalah orang-orang yang baik. Ini tanda husnul khotimah. Ya, tapi tadi awal kita sampaikan orang mesti. Ya, tapi ini sebagai tanda, sebagai ciri. Kemudian yang keempat, mati syahid di medan perang. Jadi kalau ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir misalnya, kemudian kita berperang mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian mati karena wabah penyakit,
Misalnya kemarin wabah nopo? Corona. Ada corona sing do mati. Itu mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, beramal soleh, kemudian mati dalam keadaan ini tadi, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mati karena sakit perut. Ibu-ibu ini sok loro weteng, ampun khawatir Bu. Ya misalnya rodok bablas mati, insya Allah husnul khotimah. Aduh wetengku loro men, gek aku arep mati. Nek mati tenan, insya Allah husnul khotimah. Berikutnya yang nomor 7, mati karena gorok atau tenggelam. Ini semua ada hadisnya, tapi tidak kita baca biar agak ringkes. Mati dalam keadaan tenggelam. Nggih, kelelep ning rawa pening, kelelep ning kolam renang, ning laut dan seterusnya, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang nomor 8, mati karena tertimpa reruntuhan. Bangunan ambrol, kemudian di dalamnya mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Seorang wanita yang melahirkan anaknya ketika masih keadaan nifas. Jadi seorang wanita yang melahirkan kok mati, maka mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah. Seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya, maka dia mati syahid. Ya curruha waladuha bisarorihi ilal jannah. Maka anaknya ini pada hari kiamat akan narik orang tua tadi dengan tali pusarnya untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih kados awake dhewe ndek anak cilik enak es tungrung, ayo Pak tukokke Pak, ayo Bu tukokku Bu, geret-geret seperti itu. Lah di yaumul akhir pun kita akan ditarik oleh anak kita. Untuk siapa ini? Seorang ibu yang melahirkan anak dan dia meninggal dunia. Purun Bu, purun moh meneh husnul khotimah loh, moh ya. Jadi wong apik sik jare, berarti saiki meh apik, ben apik banget berarti saiki wis apik. Mati terbakar, ini insya Allah juga husnul khotimah. Mati karena sakit pinggang, boyoken kita ini nggih. Ya, mati karena sakit pinggang, ini juga termasuk husnul khotimah. Ya. Kemudian mati karena mempertahankan harta yang akan dirampok. Ya, ada perampok, ada maling, kita mempertahankan diri. Kok akhirnya dipateni malinge, dipateni rampoke, maka itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam membela agama, itu juga husnul khotimah. Mati karena mempertahankan jiwa kita, ya, awake dhewe dirampok, ya, pengen dipateni kemudian akhirnya kita mati, itu juga termasuk husnul khotimah. Kemudian mati ketika beramal soleh. Amal soleh menika luas. Ya, bapak-bapak pergi mencari nafkah, itu juga termasuk amal soleh. Bapak-bapak kerja bakti kampung, itu juga termasuk amal soleh. Mati dalam keadaan tidur karena kecapean kerja, itu juga termasuk amal soleh. Luas. Ya, ibu-ibu melakukan pekerjaan rumah tangga lillahi ta'ala, insya Allah itu juga amal soleh. Mati dalam keadaan melayani suaminya, maka itu juga termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak mesti sholat, poso, zakat, sedekah, umroh, haji, enggak, luas amal soleh. Ya, ketika membantu yang lain mati berarti dalam keadaan husnul khotimah. Jadi luas. Ya, yang penting amalan-amalan untuk kebaikan, kemudian kok mati ketika melakukan itu, berarti ini termasuk amal soleh. Ya, termasuk oleh soleh. Kemudian orang yang dibunuh oleh penguasa yang dolim,
punya penguasa, pemerintah, pimpinan yang dolim misalnya. Kemudian kok kita dibasmi, kemudian kita dimatikan, dibunuh, berarti mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya apalagi sekarang apa? Pelantikan ya. Pelantikan Pak Rujito niku nek dipanggil Prabowo ya ora teko ya, ora gelem ya. Ora gelem. Pak Rujito dipanggil Prabowo ora gelem, jenenge Rujito dipanggil Prabowo. Wah, Prabowo ya ora gelem. Nek Pak Rujito ngono ya gek gelem nggih. Nggih. Ora kok dipanggil kontrol niku mboten. Nggih, dipanggil. Nah, jadi ini adalah sekian dari amal soleh. Kemudian orang yang mati kemudian mendapatkan pujian dari orang lain, maka ini juga tanda husnul khotimah. Wah, kayak sing mati wonge apik ndhisik, wonge Islam, beriman, bertakwa, wonge apik pokoknya. Kalau ada orang yang memuji dua saja, kata Nabi SAW, wajibun alaihi, wajib bagi dia. Maksudnya apa? Wajib dia mendapatkan surga. Ya, ada dua saja yang memuji, wajib, kata Nabi, wajib mendapatkan surga. Begitu pula kalau ada orang yang meninggal dunia, ada dua orang saja yang mencela dia, wah alhamdulillah mati deknen. Ya, dadine disone aman saiki wis ora nek sing nyolong, ora nek sing maling, ora nek sing kuruse alhamdulillah. Kemudian konten sini, oh bener alhamdulillah deknen wis mati aman disone awake dhewe. Nah, dua saja kata Nabi SAW, dua saja ada orang yang mencela, maka kata Nabi wajibun alaihi, maksudnya wajib bagi dia masuk ke dalam neraka. Ya, makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita berusaha untuk memuji kalau itu memang orang yang baik. Tapi kalau kita untuk mempersaksikan misalnya, niku nggih hati-hati deloki wong isik. Misale niki saya nggih, siapane biasanya apa? Saya lah ora tau salat, gaweane mabuk, gaweane zina misale, gaweane medukun. Saya nggih, saya. Padahal ucapan saya kita akan dituntut, dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu kok dia orang sing ora apik, saya nggih meneng wae. Ya, tapi kalau dia memang orang yang baik, saya nggih, saya nggih, saya jelas. Tapi wonge ora patek apik, wonge ora apik, saya nggih mending napa? Meneng. Ya aja saya nggih mbah, saya nggih mbah misalnya. Kuwi gawe perkara seperti itu. Napa malih saya nggih ora. Saya nggih orang niku gawe perkara meneng nggih mangkendel mawon nek dekne niku mboten apik ya, mboten sae ya, karena persaksian kita nanti minta maaf akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul bau wangi ya, muncul bau wangi. Ini adalah juga tanda husnul khotimah. Ya, kemudian ketika sakaratul maut dia melihat hal-hal yang indah. Ya, sebagaimana beberapa sahabat Nabi SAW ketika berjihad, ketika berperang, saya sudah melihat surga. Surga terlihat, berarti dia sudah melihat hal yang indah, berarti ini tanda dia husnul khotimah. Ya, melihat pemandangan surga, melihat bidadari misalnya, melihat kenikmatan surga dan seterusnya, dia terlihat di mata dia ketika mau meninggal dunia, maka insya Allah ta'ala ini juga termasuk tanda husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Itu adalah beberapa ciri ya kematian seseorang husnul khotimah. Dan sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, syaratnya 3. Napa wau syaratnya? Pertama kita harus istiqomah dalam kebaikan, dalam amal soleh. Salate jangan sampai putus. Nggih, nek pas poso Ramadan jangan putus. Bayar zakat, melakukan kebaikan ini itu dan seterusnya. Kemudian syarat kedua napa wau? Banyak berdoa.
banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terus memperbaiki diri, muhasabah diri, introspeksi diri. Istilah awake dhewe itu secara umum dhisik itu ora apik. Bener nggih? Apa cilik-cilik apik kabeh dhisik? Endi sing kanca-kancaku? Sing muni apik tak ndelok. Ya. Dhewe rata-rata dhisik salate ya arang-arang. Bener nggih? Nggih ngaji kono-kono keliling ya mung nawaite wudu terus. Ya ora rampung-rampung. Kemudian turutan ya rampung rampung anakum ainakum inakum wis kuwi terus. Ya, mengubiang-ubiung golek lotek tok. Ya ngajine. Ndang wis gedhe ya mbuh tekan ngendi? Ya toko-toko saiki ning musala dadi wong apik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita terus memperbaiki diri kita. Dhisik kita merasa aku dhisik pernah melakukan ini. Dhisik pernah melakukan ini. Dhisik aku ora nglakoni ibadah iki, ora nglakoni ibadah iki. Ya salat ya ora, poso ya ora, zakat ya ora. Insyaallah ya kalau kita menginginkan husnul khotimah, kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Ya, bersama-sama memperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah tentang su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah akhir kematian dengan melakukan maksiat atau keburukan. Kenapa seseorang mendapatkan su'ul khotimah, buruk dalam hatinya? Pertama, karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Bahwa seneng otaknya itu mung dunya terus. Ya, duit terus. Ya wis ndek omah siji, wis apik, kono nek didol duit dituku. Kono nek didol dituku terus. Lah kakean omah nggo apa? Nggih umrohe kapan, kajine kapan, sedekahe kapan. Walaupun itu hukumnya boleh, ya tuku omah pirang-pirang ya entuk silahkan. Tapi kan kita juga harus mikir diri kita. Bekal diri kita nanti di akhirat. Ya, kono enek tanah didol tuku, terus. Nggo apa kakean tanah? Ya, wis di mobil iki tuku meneh dan seterusnya. Sedekahe kapan? Maka kita jangan terlalu berpikir tentang masalah dunia. Ya, karena kita suatu saat mati. Kemudian kalau kita mati, nyun sewu belum tentu anak-anak kita itu tahu dengan diri kita. Urung mesti, karena mereka juga sudah punya keluarga sendiri. Apa enek kadang-kadang anak, wah iki jariah nggo bapak, jariah nggo ibu, misal sedekah ditujukan untuk bapak ibu yang sudah meninggal. Jarang yang seperti itu. Ya, jadi untuk mendapatkan su'ul khotimah diantaranya adalah dengan hubu dunia. Kemudian yang kedua, ngapunteni watuk-watuk terus ndampingi santri camping 3 dina tentawang mangu. Tibake wis tuwa tibake. Ya, turun nang tenda ora kuat. Ya, ora kok jaman SD ngletak ning ndi iso. Kemudian yang kedua akan mendapatkan su'ul khotimah adalah ketika dia terus menerus dalam kemaksiatan. Seseorang yang dia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir pasti matinya itu juga dalam melakukan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi maka kesimpulannya adalah kita berusaha menjadi orang yang baik dan terus memperbaiki diri kita. Dan penake wong Islam itu kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa besar atau dosa kecil, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dan tidak mengulangi, maka dosa besar itu akan diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Ya, akan diampuni asal kita tidak mengulangi. Tapi kalau kita masih mengulangi, ngicipi sithik
nglakoni pisan meneh wae misale ya perbuatan maksiat, maka Allah tidak akan mengampuni diri dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu terus ya, mudah-mudahan ini saja yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini terkhusus dan umumnya masyarakat yang ada di sekitar kita lebih baik lagi Islam, iman, takwanya, dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.